Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu, gue baru aja kelar namatin game Clair Obscur Expedition 33. Dan untuk pertama kalinya, gue kepengen mencoba bahas game yang pernah gue mainin. Sebelumnya, gue udah pernah beberapa kali bahas game, tapi game yang gue bahas pasti ada hubungannya dengan anime ataupun Overlord. Nah, kali ini, gue pengen sesekali aja ngebahas satu game yang bagus banget, tapi tidak ada hubungannya dengan anime. Dan hal ini sempat gue bahas ketika live beberapa waktu lalu. So, ini dia potongan live yang ngebahas impresi gue setelah keluar dari gue, bernama Expedition 33. Apakah Sur Ekspedisi 33? Sangat. Gue udah sangat lama tidak main game turn based. Sekalinya gue main Clair Obscur, gue ketagihan. Gila, bagus banget. Bos tersulit yang mana? Semua bos Endless Tower. Itu bos-bos bullshit semua. Gue udah coba segala macam build, gagal. Aduh, gue mager. Gue malah sekarang nyesal lanjut New Game Plus 1. Makin susah bosnya. Endless Tower ya, bukan bos biasa ya. Kalau bos biasa gampang. Mile gimana? Saya tim Mile daripada tim Verso. Simon udah. Simon mah pung mati bro. Simon mah modal ditembak Verso meninggal. Seru kan main game GOTY. Weh bro, gue terakhir live sama Ardiansyah kapan? Minggu ya? Berarti Senin gue main. Gue main Senin, sekarang tiba-tiba sudah Sabtu. Bro. Gue main dari Senin. Gimana bang musiknya? Bagus. Ini satu-satunya game dalam 10 tahun terakhir yang gua nonton semua cutscene-nya. Satu-satunya game dalam 10 tahun terakhir yang gua nonton cutscene-nya. Cuma Clair Obscur, game turn based. Keluar dari mulut mas-mas yang tidak suka cutscene loh. Gua bahkan main Elden Ring aja gua skip cutscene-nya. Saking magernya gua liat cutscene. Giliran Clair Obscur, dari detik awal gua nonton semua. Men, bagus banget ini game. Kan ada bahasa Indonesia, dipakai kah? Enggak. Gua kalau main game lihat bahasa Indonesia nih kayak nggak bisa baca loh. Kayak lihat settingan pengaturan, gue kayak nggak bisa. Kayak baca bahasa lain, melanjutkan permainan baru. Aduh itu kayak bukan bahasa Indonesia yang lagi gue baca gitu. Ini bukan bahasa yang sering gue lihat di dalam game. Jadi gue langsung ubah jadi bahasa Inggris. Bagus banget bro. Clair Obscur Absolute Cinema Expedition 33. Kamu mendownload sendiri bang, kan kamu skip story. Justru saking bagusnya nih game, gue pengen nikmatin storynya. Pertama kalinya loh, setelah bertahun-tahun loh. Ending yang mana dapat? Gue ambil yang Mile. Gue tim Mile soalnya. Soalnya gue udah berjuang nih dari awal sampai akhir. Ya kali di ending gue malah memihak ke Verso. Bodoh amat lah. Saya tim Mile dari awal sampai akhir. Saya tidak ingin mimpi ini berakhir. Awalnya kan gue rada mager ya, soalnya ini kan game turn based. Palingan ujung-ujungnya juga gue bosan. Ya udahlah, gue coba belilah. Kebetulan kemarin kan Saweria buat beli Clair Obscur kan penuh. Ya udah gue belilah. Kalau ternyata gue nggak cocok sama gameplaynya, langsung gue refund aja. Jangankan gameplay pak, baru mulai lihat cutscene-nya aja gue fokus. Sebagus itu Clair Obscur. Terus pas masuk di turn based, gue nggak merasa kayak turn based loh. Saking bagusnya nih. Soalnya lu nggak nunggu. Kalau bosannya game turn based itu, lu pencet attack, terus animasi jalan, baru lu nunggu tuh sampai gilirannya kita balik lagi. Nah di Clair Obscur ini, kita tuh dilarang nunggu malah. Pokoknya tiap giliran lawan main, kita tuh harus fokus antara ngedodge atau parry. Ini turn based yang abang suka. Abang mau 53. Dan gue main ini game dari awal sampai kelar The Painters lah. Pokoknya udah masuk Act 3. R1 gue rusak. Gue jadi gak bisa parry Parry gue telat terus gara-gara R1 rusak. Ya udah, caranya gue untuk mengakali parry, gue main pakai controller tapi parry-nya pakai keyboard. Tidak enak banget, tapi mau gimana lagi. Layak GOTY kah? Kalau definisi GOTY berarti semua unsur dalam game ini bagus, layak. Soalnya bagus banget. Musik, bro, musiknya Monoko. Pas lu pertama kali ketemu Monoko, terus ada musiknya wat. Gue suka banget, cok. Waktu di Gestral Village, lu datang ke kasino, baru keputar musiknya. Kapan ya?
kayaknya hampir nggak pernah gue main game dan gue perhatikan musiknya. Saking gue cuma fokus ke gameplay aja gitu. Baru di game ini nih gue fokus ke cutscene, gue fokus ke musik. Ketemu Monoko terus musik baru, semua yang keluar dari mulutnya Monoko tuh lucu banget, Di gamenya tuh ada tuh karakter kuat banget namanya Golgra. Golgra ini bisa dibilang kayak tidak suka sama Monoko. Monoko tuh karakter yang kita mainin lah. Nah, si Monoko ini pengen lakuin sesuatu, terus dicegat sama Golgra. Baru Monoko bilang, ya udah Golgra, kalau gitu kita duel. Bukan, di saat mau duel, si Monoko malah ngomong ke karakter utama si Verso, minta tolong dong, gue nggak berani sendirian. Iya, lu yang nantang duel, malah tidak berani sendirian. Aduh gila, lucu banget nih karakter. Diajak sama Verso buat gabung party kan. Ya sudah, mau gabung nggak? Aku nggak mau lah, males. Tapi banyak berkelahinya loh nanti. Serius banyak berkelahi? Banyak. Ya udah kalau gitu ayo. Wah, ini karakter tolol sekali. Ini tuh karakter mirip banget kayak karakter di Bocchi tuh. Siapa lagi yang mukanya datar tapi ngomongnya lucu. Nah, Monoko kayak gitu tuh. Tidak ada muka, Pak. Gak ada mukanya tapi lucu banget tuh karakter. Yang paling salah satu yang lucu juga tuh waktu di boss Axon si Sirene yang bukan deng, Visage yang mau dipasangin topeng kan. Semua mau dipasangin topeng, Monoko sendiri nggak bisa gara-gara tidak punya muka. Lucu, bagus banget nih game. Gue rada nyesel sih lanjut ke New Game Plus 1 ya. Soalnya super bossnya tambah susah. Gue pengen banget ngambil item dari super boss. Nyesel gue lanjut ke New Game Plus 1. Ikutin alur ceritanya nggak? Ikutin alur cerita enggak, tapi ngikutin cutscene iya. Gue kok ngerasa Clair Obscur ini kayak LOTM-nya game ya. Sebelah mana aja. Lanjut DLC udah kelar, Varso Draft. Gampang loh Noskio. Itu Endless Tower-nya tuh gue masih greget loh sama Endless Tower. Setengah mati banget. Gue masih greget dulu. Duoliste, Lem Master yang paling bikin gue emosi. Dia tuh kayak gampang dilawan tapi nggak menang-menang. Greget banget gue sama Lem Masternya. Gue udah coba berkali-kali Pak ganti build. Ini kayak nyaris bisa menang tapi nggak menang-menang. Bos bullshit kali. Udah ngalahin Simon, gue ngalahin Simon pakai Verso Machine Gun. Awalnya kan gue sampai di Rainer Draft, baru sampai di Simon, gue first try kalah langsung gue mundur. Gue rasa ini kayaknya belum waktunya untuk lawan Simon. Leveling dulu lah. Leveling. Terus gue kepikiran kayaknya seru kalau bikin Verso tapi fokus ke free aim daripada attack. Ya udah gue campur semua Picto yang damage sama nembak. Tembak sampai mati Simon, Pak. Kesian. Tidak sempat main dia. Gue gak sempat lihat semua skill setnya Simon. Keburu mati ditembak Verso. Gak dapat fase 3 Simon berarti. Ada fase 3-nya ya? Kan cuma fase 1, fase 2. Ada fase 3-nya ya? Clair Obscur tuh ceritanya sebenarnya cerita simple tapi penyampaiannya bagus. Jujur ya, gue tuh rada kurang srek sama ceritanya. Gue tuh suka banget di X1 sama X2 soal ekspedisi, pengorbanan, sama warisan ke generasi berikutnya. Tapi masuk ke X3 malah jadi ini sudah obrolan filosofis ini kalau lu ngobrol sama Ardiansi nih soal ketuhanan lah, soal udah mager gue tuh pas bagian itu. Cuma ya udahlah, fase 3 di skip. Ada fase 3 ya tuh men. Biasanya tuh kan kalau bos punya fase berikutnya nggak bisa di one shot dia. Ada fase 3-nya berarti. Tim bos terbaik. Waktu lawan Raynor di Monolith, tuh keren banget tuh. If saving you means losing you, then be it. Terus musik, waduh. Gue paling kaget pas Raynor panggil singa. Anjir, dari mana singa muncul tiba-tiba? Kenapa nggak main sambil live streaming aja? Mager. Coba cari guide, biasanya ada syarat tertentu untuk bos dapat fase 3. Really? Fase 3 pas 25%. Cuman kalau ke bar sebelum 25% bakal ke skip. Baru tahu gue. Painter Strip, gue kurang sukanya plot twist di part 3 itu gara-gara ngebuat semua kematian di part 1 sama part 2 jadi tidak lagi emosional. Itu yang gue rada mager. Kayak waktu ngelihat si Anu mati itu, gue ikutan emosi pas lihat si Anu mati. Saya mau balas ini Raynor nih, ini biji nangka dia. Giliran masuk Act 3, ternyata semuanya bisa dianuin. Ending terbaik menurut lo apa? Gue cuma ngejar endingnya Miles sih. Gue lagi New Game Plus 1 nih, cuma gue belum tamat. Soalnya setelah masuk Act 3 gue langsung ke Endless Tower. Gue greget banget pengen lawan boss Endless Tower dan gue nyesel New Game Plus 1. Terlalu susah. Gak susah sebenarnya, tebal banget darahnya soalnya. Simon erase you from camp. Anjir, itu gue paling malas sekali ketemu bos kayak gitu tuh, ngilangin party. Ada bos yang kalau karakter kita mati ditelan, ada bos yang kalau karakter kita mati langsung
langsung hilang dah. Alah, ngeselin lah. Udah nyoba parry only nggak? Gua nggak kuat parry semua. Apalagi R1 gua rusak nih. Di tengah game gua main R1 rusak, aduh malas banget. Di Act 2 atau Act 3 gitu R1 gua rusak. Jadi nggak bisa parry. Gua parrynya pakai keyboard. Karena tan mati mending bisa di revive daripada menghilang. Itulah. Kalau dibikin hilang bikin aduh mending gua main ulang. Oh nih, satu momen yang menurut gua lumayan epic ya pas lawan The Painters. Itu gua tidak tahu kenapa tapi gua bisa menang. Gua kaget. Padahal karakter gue udah habis sih, tinggal Monoko doang. Dipukul sama dia. Gue tidak tahu nih berhasil ke parry atau tidak. Tapi The Painters-nya mati sendiri. Kayaknya kena ini, kena burnnya Lune. Mati sendiri dia. Gue kaget, kayaknya ini gue yang mati atau cutscene. Pasti gara-gara parry batu Gross. Waduh itu. Awalnya gue nggak ngerti gimana cara lawan si Gross itu ya. Tapi setelah gue lihat tutorialnya, oh di parry aja. Gimana tanggapan lu tentang game ini bang? Dari segi twist lumayan lah. Di satu sisi gue kaget ngelihat plot twistnya. Cuma di saat yang sama juga gue kurang suka dengan plot twistnya lah. Kayak yang setelah kita ngalahin The Painters tiba-tiba diliatin cutscene kan, wih serius nih ini semua begini nih. Cuma setelah masuk Act 3 ya, setelah Mile bisa nganu, kayak aduh untuk apa semua ya yang gue lalui kemarin ya. Ending mana bang, Mile apa Verso? Mile lah, all in Mile bos. Gue dari awal tuh udah investasi hati ke Mile. Untuk apa semua usaha ini kalau ujung-ujungnya pilih Verso? Untuk apa gue kalahin Painters? Untuk apa gue ngelawan Raynor kalau ujung-ujungnya malah pilih Verso? Jujur ya, gue tuh malah heran sendiri sama Verso. Ujung-ujungnya malah pengen ngehilangin dirinya sendiri. Ngapain? Gue nggak ngerti itu motivasinya Verso ya. Di ending malah pengen ngehilangin dirinya. Kalau dia hilang, semua satu dunia juga hilang loh masalahnya. Reality lebih mending bang daripada fantasi. Iya tapi masalahnya itu bukan Verso yang asli. Dia kan cuma Verso lukisan. Biar ibunya nggak kembali lagi. Dan kalau lama-lama di dunia lukisan semakin sakit. Kan udah diyakinkan sama itu Mile kalau nggak bakal balik ibunya. Raynor pun udah setuju dengan keputusannya Mile. Tinggal Verso aja ujung-ujungnya. Satu-satunya kesalahannya Mile ya menurut gue pribadi ya, maksa Verso. Itu aja kesalahannya dia tuh. Di endingnya Mile kan dia maksa Verso buat tetap eksis kan, padahal kan dia tidak pengen ada. Ya udah mah, kesalahannya Mile ada di situ tuh. Dia nggak ikhlas melepas kepergiannya Verso. Biarin aja mah Verso hilang kalau itu memang keinginannya pribadi. Sama halnya kayak ini loh, keinginannya Alicia. Waktu Alicia mau hilang kan dia terima tuh. Ya udah, kau karena itu memang keinginanmu ya sudah kau menghilang. Aku bantu kau biar kau menghilang. Giliran Verso dia nggak mau. Itu aja menurut gue tuh kesalahannya Mile tuh di endingnya. Sisanya mah oke lah. Justru gue malah kurang suka sama endingnya Verso gitu. Kayak bro, lu menghilangkan satu dunia nih. Kalau lu sesimpel hanya tidak ingin eksis ya minta aja ke Mile baik-baik, hilangin gue aja ya. Gue udah nggak mau hidup. Apa susahnya? Lune ngambek di ending Verso. Oh iyalah, marah tuh Lune itu di ending Verso. Lu ngapain cok? Satu dunia gue hilang nih gara-gara lu egois. Ciel malah udah malas tahu tuh di endingnya Verso. Ciel malah ya udahlah aku masuk lah, matilah. Karena Mile udah nggak ada, otomatis kan suaminya udah nggak bisa balik kan. Ya udahlah aku mati aja lah, udah nggak peduli lah, udah nggak ada yang bisa diperjuangkan. Lune doang tuh yang cuma duduk sambil melotot ke Verso, marah banget. Bah, selama ini perjuangan kita yang kita lalui selama ini ujungnya kayak begini, gue tidak terima. Gue sama kayak Lune mah, apa ini Verso nih? Maksud gue ya kalau memang ujung-ujungnya Verso pengen pergi dan menghilangkan dunia ini, ngapain juga lu apa istilahnya ya, ngebuat pendekatan dengan karakter-karakter lain gitu? Ngapain? Langsung pelan-pelan aja lepas koneksi baru lu hilangkan semua dunia. Ngapain lu bangun koneksi gitu? Ujung-ujungnya lu buang semua koneksinya. Aneh banget menurut gue Verso tuh. Terlalu egois. Walaupun ujung-ujungnya pada akhirnya semua kembali ke dunia nyata ya. Cuma menurut gue tuh terlalu egois lah Verso tuh. Demi kepuasan dia pribadi satu dunia semuanya musnah. Cuma yang menarik ya, awalnya kan gue kayak kurang sreg gitu sama endingnya Verso. Soalnya kan sesimpel ini aja lah. Dunia Expedition 33 ini tuh tanda kutip cuma ilusi. Cuma sekedar lukisan. Mereka ini semua tidak ada yang nyata. Yang nyata itu yang ada di luar dari lukisan ini. Nah yang menarik, apakah kita akan tetap berpikiran yang sama kalau suatu saat tiba-tiba ada makhluk di luar dari dimensi kita datang baru ngomong, bro, bumi yang kita tempati selama ini itu cuma simulasi. Apakah lu bisa tetap berpikir seperti Verso atau lu bakal berpikir seperti Mile? Ya udah kalau cuma simulasi, bodo amat lah. Gue pengen tetap hidup di simulasi ini karena bagaimanapun juga gue hidup di sini. Gue pas mikir gitu bener juga ya. Kita tuh ngelihat perspektifnya Verso karena kita udah tahu ini lukisan dan semua ini tuh ilusi. Terus bagaimana kalau suatu saat nanti dunia yang kita tempati saat ini ternyata cuma simulasi? Apakah kita akan berada di pihaknya Verso atau Mile? Kalau gua sih prefer ke Mile lah. Ya udahlah, kalau emangnya kenapa kalau ilusi? Biarkan saya hidup dalam ilusi inilah. Lagi pula ilusi ini adalah realita buat gua gitu. Ini kasusnya persis kayak Himmel waktu dia pengen cabut pedang pahlawan kan, ternyata nggak bisa. Dia ngomong nih waktu dia gagal cabut pedang pahlawan kan, apakah artinya aku ini adalah pahlawan palsu? Ya udahlah, biarkan aja lah kalau aku adalah pahlawan palsu. Aku tetap akan mengalahkan Raja Iblis meskipun aku dianggap sebagai pahlawan palsu. Ya
ya lah jalani aja mah, meskipun ini palsu. Karena bagaimanapun juga saat ini adalah realita kita. Gue kesel banget sumpah sama Verso tuh. Tergantung sisi hidupnya. Kalau hidupnya dari awal kayak Mile ya pasti pertahanin kehidupan yang dia jalani. Iya, soalnya bagi dia baru merasa hidup ketika berada di dalam lukisan. Sedangkan kalau dia di luar lukisan, dia malah tanda kutip mati. Nggak bisa ngomong, mukanya hancur, di keluarga tidak ada yang peduli sama dia. Intinya nih, pada akhirnya ini hanya masalah siapa yang lebih egois. Mile yang lebih egois atau Verso yang lebih egois. Kalau Mile egois, Verso menderita. Kalau Verso egois, Mile menderita. Pada akhirnya tidak semuanya bisa bahagia. Semua ini udah dapat, gue cuma kejar yang Mile. Kalau yang Verso gue nonton di YouTube. Agak kesel nggak sama fraksi penulis, tapi cuma dalam bentuk dialog. Gue penasaran sih. Ini sebenarnya ada apa yang terjadi di dunia luar? Kayak si Clea kan ngomong nih, ada perang nih di luar sana. Tapi si Renoir dengan istrinya malah sibuk hidup di dalam lukisan. Ya sudah Mile, kamu sadarkan mereka berdua, biar aku saja yang berperang di luar sana. Perang apa? Mereka lagi perang apa ini? Makanya bapaknya di akhir gue respect banget anjir, nurunin egonya. Iya, karena pada akhirnya harus ada yang mengalah kan. Renoir pada akhirnya mengalah gitu. Ya udahlah kalau gitu aku ikuti keinginanmu Mile. Aku percaya pada keputusanmu. Malah setelah dengan Renoir malah masih harus Verso lagi. Soalnya itu sih kayak menurut gue ya, motivasi Verso untuk menghilangkan dirinya itu terlalu tiba-tiba. Kayak gue nggak melihat ada tanda-tanda dia pengen menghilangkan dirinya dari awal. Kayak waktu selama berada di camp dia ngobrol sama Lune, Ciel, Eskie, Monoko, itu dia kayak menikmati hidupnya. Dia mulai belajar tentang menghargai hubungannya dengan orang-orang baru. Waktu dia ngomong lagi sama Mile, nanti kalau kita udah balik ke Lumiere, aku pengen main piano segala macam. Kayak dia pengen melanjutkan hidup gitu. Terus tiba-tiba setelah Renoir kalah, dia lihat ada kesempatan, dia malah pengen menghilangkan dirinya. Lu lupa dengan semua hubungan yang telah kau bangun selama ini loh. Bagaimana tidak marah Lune itu? Lune melotot ke Verso kayak, ini kalau mata bisa bunuh kau nih, mati kau nih. Emosi banget dia tuh kayak, semua omongan yang kau katakan selama ini ternyata hanya kebohongan. Menurut abang kalau ada ending terbaik gimana? Gue bakal pilih endingnya Mile, tapi Mile tidak maksa Verso untuk ada. Kayak setelah pada akhirnya Mile balikin semuanya seperti sedia kala, tapi dia tetap hormati keinginannya Verso untuk dihilangkan. Sama kayak Alicia, yang waktu kita kalahin bos Axon ketiga, itu kan dia hilangin Alicia. Bisa aja mah dihilangin Verso juga kayak gitu. Gue malah pengen lebih banyak bos yang bentukannya kayak ular tuh, yang terbang di langit. Itu banyakin kayak gitu lah gue pengen banget. Kayak terbang ke sini tiba-tiba ada naga lewat. Terus naganya bisa kita kejar baru kita lawan. Itu keren banget. Banyakin yang kayak gitu boleh. Atau kalau kita terbang kemana terus di ujung map tiba-tiba ada, kalau kita maksa dikit, tiba-tiba kebuka area baru. Wah, itu keren banget. Banyak potensinya nih game. Kalau mau bikin DLC bisa banget. Apalagi kan di map masih ada satu area yang kayak ketutup awan besar banget. Itu kayaknya bisa jadi DLC nanti tuh. Kayaknya nggak bisa deh, karena kanvas itu ada karena jiwanya Verso. Gua rasa bisa mah, karena yang udah jadi Defenders kan si Mile. Yang ngatur dunia itu kan Mile. Harusnya sih bisa. Entah mungkin wujudnya dihilangin tapi jiwanya tetap disimpan. Gua rasa tetap bisa mah. Mungkin si Verso ini pengen adanya menerima kenyataan bahwa Verso itu udah meninggal. Dan juga Lumiere itu bukan realitas sesungguhnya, sampai Verso ingin menyadarkan dirinya. Gua nangkapnya juga gitu. Cuma bagaimanapun juga Mile-nya tuh gak mau. Si Mile ini gak mau. Dia menderita di real life, dia menderita. Verso sebenarnya pengen Mile balik ke real life. Soalnya kalau lebih lama lagi si Mile gak bisa bertahan. Iya, kalau ujung-ujungnya kan bakal jadi kayak emaknya gitu, jadi ketagihan. Cuma biarlah Mile di dalam sana, gua rasa mah bicarakan baik-baik. Pasti akan ada masa di mana Mile kepikiran tuh, ini kayaknya sudah waktunya deh gua melepaskan semuanya. Bisa itu kalau dibicarakan baik-baik. Tidak perlu ada yang saling egois. Ketemu jurnal ekspedisi 60 nggak? Kayaknya enggak deh. Pokoknya gua masuk Act 3 tuh gua udah malas baca jurnal. Dari Act 2 tuh gua masih baca semua jurnal. Masuk Act 3 gua udah mager baca jurnal. Udah capek banget. Musiknya paling bagus menurut lo yang mana? Gua nggak tahu judul, tapi yang ada 3. Musik Casino, musiknya Monoko, sama pas lawan Renoir yang di Monolith tuh bagus banget musiknya. Sering hanyut gak pas cutscene? Apalagi pas cutscene Renoir tiba-tiba masuk battle. Satu hal yang keren dari Clair Obscur itu gameplaynya sinematik. Kayak lu lagi lawan karakter ini tiba-tiba diliatin dia terbang, kamera zoom out, terus ada bos besar,
Ding. Waduh, gue baru lihat tuh game turn based kayak gitu, cok. Sinematik banget gameplaynya. Baru kayak lagi animasi nih. Oh, ini sinematik banget ya. Ternyata gameplay itu. Jadi lu harus nge-parry. Bikin kaget, kayak nggak sadar ini lagi game. Gue kira cutscene. Bagus banget. Pokoknya Clair Obscur 33 adalah game turn based terbaik yang pernah gue mainin seumur hidup. Gue jarang banget main game turn based. Kalaupun ada paling kan turn based kartu doang, kayak Night of the Full Moon, sama tadi tuh Chrono Arc, sama ada gue nggak main Balatro, sama beberapa game kartu lain lah yang turn based kayak gitu. Gue emang suka main game kartu, tapi kalau turn based yang kayak Persona gitu, wah gue mager banget. Gue sempat mau main Persona 5. Kalau Persona 4 gue main waktu SMA, tapi Persona 5 gue pernah mau main, tapi baru scene awal, baru ngobrol awal, gue udah mager. Kayak gue males banget harus baca semua ini obrolan orang ini lah. Ya udahlah, gue uninstall. Tidak jadi main. Pas gue ketemu Clair Obscur, aduh ini game turn based yang abang mau 75. Ini baru turn based yang seru, bukan cuma nonton. Soalnya gue ngantuk pak main turn based. Kayak lu pilih skill, terus dia mukul, habis itu NPS, tunggu musuh lagi mukul, lihat animasinya segala macam, damage yang masuk berapa, habis itu kita boring banget. Tapi di Clair Obscur, pokoknya lu nggak fokus sedikit aja mati. Seru banget gameplaynya. Meskipun turn based tapi berhasil bikin kita fokus dan tidak ngantuk di gameplaynya. Itu buat gue luar biasa banget. Suatu saat nanti kalau ada game kayak Clair Obscur lagi dan ternyata gameplaynya bagus, mungkin gue pengen coba lagi. Tapi kalau turn based-nya kayak yang sebelumnya, kayak turn based yang sudah ada sebelumnya, aduh enggak lah, boring soalnya. Gue ngerasa adrenalin naik pas pertama kali lawan bos Dualiste. Yang jatuh di ini ya, yang jatuh di jembatan, keren banget tuh. Menurut gue kedepannya bakal banyak game turn based dengan mekanik dodge atau parry. Biasanya sih kalau ada game yang terlalu bagus dan saking bagusnya bisa menang GOTY, itu kedepannya bakal banyak yang mirip kayak Elden Ring aja gitu ya. Kita bisa expect Clair Obscur bisa kayak gitu juga, kedepannya bakal banyak yang sama. Spill boss pertama kali ngebuat tryhard. Boss yang mini boss yang ada di map pertama yang warna hijau yang bawa tombak, itu gua tryhard banget lawan itu bos. Standar baru game turn based, betul, ini standar baru. Akhirnya ada game turn based yang bagus setelah sekian lama, yang tidak gitu-gitu aja. Kayak apa ya, ada tuh game turn based yang dulu sempat rame banget tapi gue tetap aja malas mainnya. Chronicle apa gitu, yang game di Nintendo dulu, tapi sekarang udah ada di PC. Menurut lu siapa MC di Clair Obscur? Mael lah. Awalnya kan gue ngira Gustav ya, tapi setelah X1 Mael fix. Berarti Clairnya udah tamat. Gue malah udah mau tamat yang kedua nih, tapi gue nyesel main. Udahlah,